Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Maulana Rizky dari program studi Teknik Informatika kelas 4H. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum ketiga tentang sinkronisasi proses. Jadi, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita harus mengetahui dulu dasar teorinya. Jadi, pada proses konkuren mengakses sumber daya global pada saat yang bersamaan dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan. Perangkat keras atau sistem operasi komputer dapat menyediakan mutual exclusion ketika sumber daya tersebut digunakan bersama. Untuk meminimalisir efek samping yang tidak diinginkan, kita harus mengidentifikasi critical section-nya. Jadi, apa itu critical section? Critical section itu adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik sinkronisasi. Oke, teman-teman, langsung saja kita menuju ke praktikumnya. Di sini saya telah menyediakan source code-nya. Source code ini, silakan masuk ke CPU simulatornya dan masuk ke bagian compiler. Teman-teman bisa paste saja atau ketik kode program yang ada pada modul tadi. Jangan lupa kita balik lagi ke modul, kita lihat perintahnya. Sekarang compile kode tersebut dengan base address-nya di sini kita buat 100 ya. Sebelum kita compile, kita masuk ke mode compile, lalu kita compile. Oke, setelah tidak ada compiler progressnya udah nggak ada error dan di sini ada outputnya, teman-teman kita masuk lagi ke modulnya. Tampilkan jendela konsol, berarti kita mau menampilkan jendela konsolnya. Kita masuk ke menu input dan output dan kita buat di sini stay on top. Oke, kita masuk lagi ke modul. Oke, lalu beralihlah ke OS simulator akan tampak critical region-nya. Berarti kita harus ke OS simulatornya. Oke, load dulu di memori. Lupa ya teman-teman, tadi kita harus load dulu, baru ke OS. Dan sini ada teman-teman bisa lihat dalam program list ada critical region. Oke, kita masuk lagi ke sini. Oke, setelah kelihatan critical region pada program list, kita akan menentukan ketentuannya, prosesnya dengan ketentuan round robin di sini dengan 10 tick dan CPU-nya max. Oke, lalu jangan lupa create proses dulu dan teman-teman bisa klik start di sini dan teman-teman bisa melihat untuk outputnya pada halaman konsol. Oke, masih berjalan. Oke, di sini teman-teman bisa ngelihat, oke, udah selesai semua. Di sini bisa teman lihat di sini untuk outputnya in main-nya. Thread keduanya tadi nilai G-nya 18 dan exiting thread-nya di sini G-nya nilai G-nya adalah 25. Dan begitulah tentang materi uh, materi sinkronisasi proses. Untuk kode program selanjutnya saya juga sudah menyediakan. Teman-teman bisa clear, bisa close juga di sini dan teman-teman bisa reset program. Yes. Oke. Kita buka lagi CPU simulatornya dan kita akan masuk ke contoh program yang kedua. Oke, teman-teman bisa langsung copy, paste, atau teman-teman bisa ketik ulang pada contoh soal yang berikut ini. Pada bagian, sekarang kita akan memodifikasi program menggunakan keyword synchronize di sini. Berarti teman-teman langsung saja ke menu compiler. Compiler lagi.
Lalu teman-teman bisa paste di sini, jangan lupa seperti kita lihat perintahnya seperti apa. Masih menggunakan base address 100 ya. Sini base addressnya 100. Lalu kita masuk ke menu compile dan kita masuk ke menu compile di sini. Oke, setelah compiler progressnya tidak ada error dan ada output di sini, teman-teman bisa masuk ke load in memory dulu. Oke, katanya outputnya sukses di load di dalam memori. Kita buka dulu perintahnya. Sama dengan proses sebelumnya, kita tampilin input outputnya dengan stay on top. Terus kita masuk lagi ke dalam modul di sini dengan round robin lagi dengan 10 stick CPU max masih sama. Oke, kita masuk ke OS simulatornya. Kita buat fast round robin 10 ticks di sini dan kita create new process dulu baru kita start. Oke, jangan lupa kita lihat outputnya di konsol. Kita tunggu hingga threadnya berakhir. Nah, pada sebelumnya latihan sebelumnya di sini nilai G-nya adalah 18. Di sini tadi nilai G-nya seingat saya tadi 15 ya, seingat saya. Lebih kurang untuk outputnya seperti ini. Untuk yang kode yang kedua, teman-teman bisa clear lagi atau close. Terus close lagi. Terus masuk ke remove program. Oke. Ini teman-teman bisa close. Terus kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini kita menggunakan keyword enter dan leave. Oke, pada contoh ketiga menggunakan keyword enter dan keyword leave. Oke, kita copy ke dalam compiler. Compilernya kita close dulu. Oke, kita hapus lagi yang tadi. Nih, coba kita seperti biasa, ini base address 100. Lalu kita masuk ke compile. Oke, di sini kita lihat, kita di sini menggunakan keyword enter dan keyword leave. Kita akan melihat perbedaannya seperti apa. Selanjutnya kita load ini memori dulu. Oke, kode berhasil di load. Jangan lupa input outputnya kita set stay on top. Selanjutnya kita masuk ke OS simulatornya dan kita create new process dulu satu. Terus fast round robin 10 ticks langsung kita start dan kita lihat outputnya di sini. Nah, untuk outputnya mirip dengan yang sebelumnya untuk keyword enter dan leave yang telah kita masukkan uh, pada sinkronisasi proses kali ini. Oke teman-teman, sampai segitu saja materi tentang sinkronisasi proses yang telah kita coba tadi pada praktikumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.